Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Presentasi kami kali ini disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Harley Boy Bimantoro. Saya Muhammad Aris Alwarid. Yang pertama, kami akan membahas mengenai hutang obligasi, yaitu kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang. Terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana saja lebih lama. Contohnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada hutang obligasi, yang kedua ada wesel bayar jangka panjang, yang ketiga ada hutang hipotek, yang keempat ada kewajiban pensiun, dan yang terakhir ada liabilitas sewa. Hutang jangka panjang bermacam-macam perjanjian atau pembatasan. Kemudian, ada beberapa jenis obligasi. Tipe umum ditentukan dalam praktik. Ada 5 bagian. Yang pertama ada obligasi aman dan jangka jaminan atau debentur. Yang kedua ada obligasi jangka serial dan dapat dipanggil. Dan yang ketiga ada obligasi konversi, didukung komoditas dan diskon besar. Kemudian yang keempat ada obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Dan yang terakhir ada pendapatan dan pendapatan obligasi. Kemudian penerbitan obligasi tersebut memiliki kontrak obligasi yang kita kenal sebagai perjanjian obligasi, yang merupakan janji untuk membayar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah dengan bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Kemudian yang ketiga ada sertifikat kertas, biasanya berjumlah senilai 1.000 euro nilai nominal. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan, dan yang terakhir digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pemberi pinjaman. Kemudian, apa arti angka-angka dalam obligasi? Terdapat pencatatan obligasi perusahaan. Nah, terdapat beberapa bagian, yaitu ada issuer, yaitu nama dari perusahaan tersebut seperti Vodafone Group dan Telekom Italia SPA. Kemudian ada bagian kupon, yaitu suku bunga dibayar sebagai persen dari nilai parnya. Contohnya pada perusahaan Vodafone Group memiliki 5 kupon dan Telekom Italia SPA memiliki 5,25. Kemudian pada maturity itu merupakan tanggal dari obligasi perusahaan tersebut. Seperti contohnya pada perusahaan Vodafone Group, yaitu tahun 2018 tanggal 6 bulan 4, dan Telekom Italia tahun 2022 tanggal 10 bulan 2. Kemudian pada price-nya itu merupakan harga sebagai persen dari par, yaitu pada perusahaan Vodafone Group memiliki sebesar 106,6 dan Telekom Italia sebesar 100 price. Dan yield-nya, yaitu suku bunga berdasarkan harga, pada perusahaan Vodafone Group memiliki senilai 4,05 suku bunga, dan pada perusahaan Telekom Italia memiliki sebesar 5,25 suku bunga berdasarkan harga. Dan memiliki rating sebesar kelayakan kredit. Pada perusahaan Vodafone Group memiliki kelayakan kredit AA, dan Telekom Italia SPA memiliki rating BB+. Kemudian, terdapat penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan perusahaan penerbit harus memiliki aturan penjamin emisi, mendapatkan persetujuan regulasi dari penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus. Kemudian, terdapat cetak sertifikat obligasi. Dan pada penilaian dan akuntansi obligasi, harga jual penerbitan obligasi diatur oleh beberapa bagian.
Yang pertama ada penawaran yang permintaan pembeli dan penjual. Yang kedua ada resiko relatif. Yang ketiga ada kondisi pasar. Dan yang terakhir ada keadaan ekonomi. Kemudian, komunitas investasi menghargai ikatan dinilai saat ini dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari bunga dan kepala sekolah. Lalu, ada suku bunga, dinyatakan sebagai kupon atau nominal menilai, yaitu yang tertulis dalam persyaratan perjanjian obligasi. Penerbitan obligasi menetapkan tingkat ini, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau par. Kemudian ada pasar menilai atau efektif menghasilkan. Tarif yang memberikan pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Suku bunga sebenarnya didapat dari pemegang obligasi. Kemudian, bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Perhitungannya yaitu tingkat suku bunga dikali dengan nilai nominal obligasi. Lalu, bagaimana jika kita menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, yaitu perhitungannya kurs pasar dikali dengan nilai tercatat obligasi. Nah, kita mengasumsikan tingkat yang dinyatakan 0%. Jika minat pasarnya memiliki 6%, maka obligasi yang dijual pada premium. Jika minat pasar terdiri dari 8%, maka obligasi dijual pada nilai nominal. Dan jika minat pasarnya 10%, memiliki obligasi dijual pada diskon. Jika tingkat bunga yang dinyatakan adalah 8%. Kemudian, obligasi yang diterbitkan dengan diskon, yaitu ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominalnya. Yang pertama ada investor menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang dinyatakan. Kemudian yang kedua biasanya terjadi karena investor bisa dapatkan tarif yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Dan yang ketiga tidak dapat mengubah tarif yang telah ditentukan, jadi investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Kemudian yang keempat ada investor menerima bunga pada tingkat yang dihitung berdasarkan nilai nominal, tetapi mereka benar-benar memperolehkan suku bunganya efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasi. Kemudian pada bagian metode bunga efektif akan dibahas oleh Saudara Harli Bayu. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan harga diskon. Jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Obligasi diterbitkan dengan harga premium. Perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan harga penerbitan. Pengaturan biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Proses yang dibutuhkan untuk amortisasi adalah bunga efektif metode, atau juga disebut amortisasi nilai sekarang. Next. Bunga efektif metode menghasilkan beban bunga periodik sebesar persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Berikut ilustrasi dari diskon obligasi dan amortisasi premi komputasi. Next. Bunga yang masih harus dibayar. Apa yang terjadi jika Evermaster menyusun laporan keuangan pada akhir Februari 2019? Dalam hal ini, perusahaan prorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada beban bunga yang sesuai sebagai berikut. Interest accrual sebesar 1.333,33 didapat dari 4.000 dikali 2/6. Lalu ada premium amortis sebesar 248,00
didapat dari 744 dikali 2/6. Lalu selanjutnya ada interest expense sebesar 1.085.000,33. Next. Lalu ada interest accrual berikut contoh yang tadi, lalu Evermaster mencatat accrual ini sebagai berikut. Bunga biaya sebesar 1.085,33, lalu ada utang obligasi sebesar 248, lalu ada bunga hutang sebesar 1.333,33. Next. Obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar penerbit bunga yang masih harus dibayar dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga tengah tahunan, berikutnya investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Next. Berikut ada akuntansi mirip dengan obligasi. Sebuah vessel dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokoknya. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur vessel. Next. Lalu vessel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang. Kas yang diterima sebagai sebuah diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur vessel. Next. Lalu catatan yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa. Saat menukar instrumen utang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang ditawar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar kecuali tidak tingkat bunga dinyatakan atau suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, atau itu yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai kini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Next. Lalu ada pilihan suku bunga. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika vessel tidak memiliki pasar siap pakai, nilai sekarang dari vessel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati minat yang berlaku menilai tuduhan. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, lalu faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi agunan jadwal pembayaran dan tingkat bunga utama yang ada. Next. Lalu ada utang wesel hipotek. Surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman. Umum bentuk wesel bayar jangka panjang, utang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan dicicil, hipotek dengan bunga tetap, lalu terakhir ada variabel rate hak tanggungan. Next. Penghapusan kewajiban tidak lancar. 3 situasi umum selain pembayaran pada saat jatuh tempo. Yang pertama, pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang kedua, pemadaman dengan mentransfer aset atau sekuritas. Dan yang ketiga, pemadaman dengan modifikasi istilah. Next.
Pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nilai tercatat bersih lebih besar daripada harga perolehan kembali sama dengan mendapatkan akuisisi kembali harga, jumlah tercatat bersih sama dengan kerugian. Di waktu perolehan kembali, belum diamortisasi premium atau diskonto harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Next. Pemadaman dengan bertukar aset atau efek. Kreditor harus memperhitungkan aset non-tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Pengutang mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas ditransfer keuntungan. Next. Pemadaman dengan modifikasi persyaratan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari berikut ini modifikasi berikut ini. Yang pertama, pengurangan suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal hutang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal hutang. Yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Next. Presentasi dan analisis opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. Itu IESB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk kewajiban keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Next. Pembiayaan off balance sheet. Pembiayaan off balance sheet adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Dan ada pula bentuk yang berbeda. Yang pertama ada anak perusahaan non-konsolidasi, dan yang kedua entitas tujuan khusus. Next. Alasannya, yang pertama untuk menghapus hutang meningkatkan kualitas neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah. Dan alasan kedua, perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah hutang yang mungkin dimiliki perusahaan. Jenis komitmen ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung batasan utang. Dan yang ketiga, beberapa orang berpendapat bahwa sisi aset neraca sangat diremehkan. Next. Penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan sebagai jaminan. Nilai wajar dari hutang seharusnya diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk keperluan sinking fund dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Next. Analisis kewajiban tidak lancar. Satu rasio bahwa memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah hutang kepada aktiva sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva. Itu semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, maka semakin besar risikonya bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Next.
Analisis kewajiban tidak lancar. Rasio kedua bahwa menyediakan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah kali bunga diperoleh sama dengan penghasilan sebelumnya pajak, penghasilan, dan beban bunga dibagi bunga biaya. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Next. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang akan dibacakan oleh Maria Angelica. Pada soal pertama, kita akan membahas mengenai soal E13.3, yaitu refinancing hutang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 pada perusahaan Alexander AG yang memiliki senilai 1.200.000 euro hutang jangka pendek dalam bentuk wesel bayar dan jatuh tempo pada 2 Februari 2019. Pada tanggal 21 Januari 2019, perusahaan menerbitkan 25.000 saham biasa seharga 36 per saham euro, menerima sebesar 900.000 euro hasil setelah biaya peralatan, biaya perantara, dan biaya penerbitan lainnya. Pada tanggal 2 Februari 2019, hasil dari penjualan saham ditambah dengan uang tunai sebesar 300.000 euro tambahan, digunakan untuk melikuidasi hutang sebesar 1.200.000 euro. Laporkan posisi keuangan 31 Desember 2018 diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019. Maka diinstruksikan untuk menunjukkan bagaimana senilai 1.200.000 euro hutang jangka pendek harus disajikan pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2018. Jawabannya akan diserahkan kepada Saudara Harli Bayu. Berikut jawabannya. Jurnalnya not payable sebesar 1.200. Not 1. Pembiayaan kembali utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2010. Perusahaan memiliki catatan hutang sejumlah 1.200.000 jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2011. Wesel bayar tersebut dibayari kembali pada tanggal jatuh tempo sebesar 900.000 yang diterima dari penerbitan saham biasa pada tanggal 21 Januari 2011. Lalu saldo 300.000-nya dikuidasi menggunakan aset lancar. Next. Lalu soal selanjutnya, P13.3. Cedarville Company membayar gaji karyawan kantornya setiap minggu. Di bawah ini adalah sebagian daftar karyawan dan data penggajian mereka untuk bulan Agustus, karena Agustus adalah masa liburan mereka. Pembayaran liburan juga dicantumkan. Berikut adalah data-data pembayaran dari karyawan tersebut. Lalu asumsikan bahwa pajak pendapatan yang dipotong adalah 10% dari gaji. Iuran serikat yang dipotong adalah 2% dari gaji. Liburan diambil pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus oleh Robbins, Kirk, dan Spurs. Tarik jaminan sosial adalah 8% untuk karyawan dan pemberi kerja. Instruksinya, buatlah entry jurnal yang diperlukan untuk masing-masing dari 4 daftar gaji Agustus. Entry untuk penggajian dan kewajiban perusahaan dibuat secara terpisah. Juga membuat entry untuk mencatat pembayaran bulanan kewajiban penggajian.
Jawabannya entries for payrolls yang pertama, wage and salaries expense sebesar 1.040, withholding tax payable 10% dikali $1.040, hasilnya adalah 104. Social security tax payable 8% dikalikan $1.040, yaitu 83,20. Union dues payable 2% dikali $1.040, hasilnya 20,80, dan cash sebesar 832. Payroll tax expense sebesar 83,20, Social security tax payable 8% dikali 1.040, hasilnya adalah 83,20. Entries for payroll yang kedua dan 3, vacation wage payable sebesar 590 didapat dari $300 ditambah $220 ditambah $660 dibagi 2. Jadi hasilnya 590. Wage and salaries expense sebesar 450, withholding tax payable 10% dikali 1.040, hasilnya adalah 104. Social security tax payable 8% dikali 1.040, hasilnya 83,20. Union dues payable 2% dikali 1.040, hasilnya 20,80. Cash sebesar 832. Yang terakhir, payroll tax expense $83,20 di debit, dan social security tax payable 8% dikali 1.040 di kredit, jadinya 83,20. Next. Entries for payroll yang keempat, wage and salaries expense sebesar 1.040, withholding tax payable 10% dikali 1.040, hasilnya $104. Social security tax payable 8% dikali 1.040, hasilnya $83,20. Union dues payable 2% dikali 1.040, hasilnya $20,80, dan cash sebesar $832. Payroll tax expense di debit sebesar 83,20, social security tax payable 8% dikali 1.040, di kredit sebesar 83,20, dan terakhir monthly payment of payroll liabilities, withholding tax payable $104 dikali 4, hasilnya $416. Social security tax payable 83,20 dikali 8, hasilnya $665,60. Union dues payable sebesar $20,80 dikali 4, hasilnya adalah $83,20. Dan terakhir ada cash di kredit sebesar $1.164,80. Next. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.